Rosi, saya dengar kok katanya jenengan akan melakukan coaching hari ini ya? Iya betul Bu Soil. Pada hari ini saya akan menyelesaikan sebagai coach ya, yang pada hari ini itu akan dilaksanakan ya 1 jam yang akan datang. 1 jam yang akan datang. Baik. Nanti kalau Pak Rosi akan melaksanakan coaching, nanti saya akan menjadi supervisor atau pengamat, J. Nah, saya di sini nanti untuk memberi dukungan kepada Pak Rosi yang ingin Bapak kembangkan, maka nanti saya akan mengamati proses coaching Pak Rosi yang akan dilaksanakan. Nah, sekarang apakah Bapak sudah siap? Siap. Siap. Baik, baik Pak. Sebelum proses coaching, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang rubrik penilaiannya ya Pak. Yang pertama, saya akan mengamati Bapak dalam proses coaching. Apakah Bapak menggunakan alur pita atau tidak? Dari mulai tujuan kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab ya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati Bapak melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan, menggali potensi dengan proses yang kreatif. Selanjutnya kompetensi ini coaching juga perlu diperhatikan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak, dan mendengarkan dengan sepenuh hati coaching. Nah, apakah Bapak sudah jelas? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Sudah jelas ya. Oke, kalau begitu kira-kira ketika Bapak sudah mendengarkan beberapa rubrik dan Bapak sudah jelas terkait rubrik tersebut dengan segala kompetensi, di sini saya menanyakan apakah ketika Bapak melakukan coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan adalah sesuai dengan alur pita. Yang pertama, kemudian akan menggali permasalahan dengan apa yang coaching mau disampaikan. Saya di sini cuma sebagai pendengar baik. Kemudian untuk selanjutnya juga saya akan menanyakan pertanyaan yang juga itu dari saya. Baik Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, maka kira-kira yang spesifik yang ingin saya observasi itu kompetensi apa Pak? Bapak spesifikkan dalam coaching Bapak nanti. Saya di sini yang mau saya sampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang bobot, kemudian biar coaching itu biar bisa lebih mencari jawaban sendiri. Baik. Berarti nanti Bapak ini akan fokus pada kompetensi. Silahkan Bapak melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Luli. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Luli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rosi. Gimana kabarnya Bu Luli? Baik. Terima kasih Bu Luli pada kesempatan ini. Bu Luli sudah di sini dalam percakapan ini. Saya mau menanyakan Bu Luli. Kayaknya Bu Luli itu dari tadi kayaknya kelihatan ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Bu Luli bisa menceritakan dulu. Iya Pak. Sejak kemarin itu saya itu bingung. Banyak masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini. Permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi itu seperti apa? Iya. Salah satunya Pak Rosi ya. Saya kan di kelas 1 itu ada anak yang sangat aktif sekali. Yang belum bisa sampai sekarang belum bisa saya tangani itu salah satu anak itu kalau diberi pembelajaran lari-lari muter Pak. Kalau muter saja mungkin tidak masalah, sambil jiwit sama temennya nyubiti, kalau belum nangis ya belum berhenti. Itu yang membuat saya berpikir panjang, bagaimana caranya si anak itu bisa diam dengan mengikuti pembelajaran itu biar bisa lebih fokus gitu Pak. Oh, berarti dulu itu, tapi saya tanyakan itu ada masalah itu berarti permasalahan itu berarti ada salah satu murid
sulit pada saat pembelajaran di kelas itu ada anak yang super aktif mengganggu anak yang lain gitu ya. Iya. Jadi setelah terjadi atau saya amati itu berarti seandainya itu dua setelah percakapan ini selesai yang dibully inginnya itu seperti apa? Saya mengharapkan si anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Pak. Paling tidak karena memang mungkin kalau kelas 1 itu memang anak aktif ya, karena perubahan dari masa bermain dengan masa belajar. Jadi memang ya saya memaklumi, cuman saya mengharap kalau si anak ini nantinya bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik tanpa nyubi temennya aja sudah senang sekali saya, Pak. Yang menjadi sangat masalah itu kalau temannya itu belum nangis, itu belum selesai, belum puas dia. Nah, saya inginnya itu mengkondisikan dia biar bisa membuat pembelajaran itu jadi kondusif. Begitu, Pak. Berarti ada salah satu anak yang kalau saya bilang itu seperti anak dan anak yang lain ya, yang sebelum dia menangis jadi dia belum puas gitu ya. Nah, Ibu Luli apakah sudah tahu kenapa kok mulut ibu itu kok kayak gitu? Iya, Pak. Saya sudah mengecek dari keluarganya juga, saya sudah nanya sama ibunya. Saya tanya, ternyata memang si anak ini kurang perhatian. Ibunya karena pedagang pagi-pagi sudah berangkat, bapaknya sudah berangkat kerja. Jadi si anak ini memang benar-benar tidak ada perhatian dari orang tua. Dia berangkat sendiri, pulang sendiri. Jadi dia itu mencari perhatian teman-temannya untuk dia sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua, memang si anak ini terlalu aktif, jadi termasuk aktif ya. Nah, jadi saya juga membutuhkan beberapa metode ini, Pak, yang perlu saya tingkatkan untuk mengkondisikan si anak. Berarti tadi ini sudah sebenarnya sudah tahu atau saya sudah tahu gimana anaknya yang sebagainya. Lah, setelah Bu Luli tahu permasalahannya anak tersebut itu tadi yang salah satunya adalah kurang perhatian dari orang tua. Sekarang rencana kedepannya setelah Bu Luli itu sudah tahu atau sudah mengidentifikasi anaknya kok kenapa dia jadi super aktif atau kemudian itu apa ke depan rencana kedepannya gimana? Iya, Pak. Untuk rencana ke depan saya akan lebih mendekatkan diri dengan si anak, lebih memperhatikan, memberikan perhatian lebih karena tidak ada perhatian dari orang tua. Mungkin karena kalau perhatian dari guru bisa membuat obat untuk dirinya. Yang kedua, saya akan mencari suatu metode pembelajaran yang membuat dia senang. Ya, seperti video misalnya, membuat pembelajaran yang menggunakan video. Mungkin anak kelas 1 akan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan membuat pembelajaran itu dengan saya tambahkan dengan permainan. Semoga bisa dimanfaatkan untuk merubah situasi yang Baik, Pak. Pada saat coaching tadi, jika dilihat indikatornya dan tercapainya pengembangan kompetensi, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Nah, yang saya lakukan adalah yang pertama saya cuma menjadi dengan baik, saya juga menyampaikan ya cuma mendengar permasalahannya menjadi lebih long atau menjadi yaitu menggali lagi biar bisa untuk kedepannya itu biar lebih bersemangat atau untuk mencari seperti itu. Ya, Pak.
Jika sudah, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya selama tadi terjadi proses pitching, nih Pak. Baik, berdasarkan observasi tadi, menurut saya percakapan yang Pak Rosi laksanakan pada uji di sini adalah volume itu sudah berjalan sangat baik, ya Pak. Di mana Bapak sudah melaksanakan percakapan uji sesuai dengan alur kita. Di sini Pak Rosi tadi sudah menggali terkait dengan alur tersebut, contohnya adalah menggali tujuan, ya, identifikasi, rencana, bahkan sampai ke bertanggung jawab yang akan Buluri nanti laksanakan terkait dengan rencana yang akan Buluri lakukan perubahan terhadap permasalahan Buluri tersebut, ya. Selain itu, Bapak juga sudah menerapkan prinsip kucing dengan melakukan kucing dengan kesadaran penuh, kehadiran penuh. Di sini Pak Rosi juga sudah mendengarkan penuh yang sudah kucing ceritakan terhadap permasalahannya tanpa Pak Rosi meninggalkan atau dan sebagainya, ya Pak. Terima kasih, berarti di sini Pak Rosi sudah melaksanakan prinsip tersebut dengan baik, serta menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Buluri sudah mampu mencari solusi sendiri terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Rosi gali, sehingga mampu mengantarkan Pak Buluri untuk mencari solusi tersebut secara mandiri, ya Pak. Terima kasih atas ini ya, proses coaching yang sudah dilaksanakan ini. Semoga nanti saya terutama sebagai pengamat ya, ketika nanti ketemu di lain hari, apa yang sudah disampaikan tadi seperti Pak Rosi katakan, Pak Rosi juga ingin melihat nanti perubahan setelah muncul solusi ini, bagaimana permasalahan yang sudah dihadapi Buluri. Harapannya adalah sudah tidak ada masalah yang menjadi pengganggu pada Buluri tersendiri ya, terutama dalam kegiatan pembelajaran di sekolah Buluri. Terima kasih Pak untuk kegiatan hari ini. Dari saya mohon maaf apabila terdapat kurang dalam saya sebagai supervisor ya Pak pengamat di sini. Terima kasih Pak Rosi dan Buluri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.